Jadi di sini Kalista dan Moza akan menunjukkan tutorial di Accurate versi 5. 5. Kalau kalian penasaran, tonton terus video tutorial dari kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Accurate versi 5 di PC atau device yang kalian gunakan. Setelah kalian klik aplikasi Accurate versi 5, akan muncul layar utama seperti ini. Pada layar utama aplikasi Accurate versi 5 terdapat 6 opsi. Namun yang kita pilih pertama yaitu adalah fitur membuat data perusahaan. Lalu kita klik fitur membuat data perusahaan baru sehingga muncul layar seperti ini. Ketika sudah menampilkan halaman seperti ini, kita lihat bagian opsi lokal, mesin lain. Nah, itu kita pilih lokal. Kalau sudah kita klik lokal, maka selanjutnya kita klik titik 3 yang sebelah kanan. Lalu kita cari file atau dokumen folder kita sendiri untuk memberikan nama file GDB setup database yang kita miliki. Lalu di sini kita namai file kita dengan memberi nama perusahaan yang akan kita input. File name-nya adalah PT Nuansa. Lalu kita berikan nama kita berdua, Kalista dan Moza. Apabila kita sudah selesai memberi nama file, selanjutnya kita klik Create untuk menyimpan data perusahaan menjadi sebuah file ke dalam folder dokumen. Selanjutnya kita klik OK untuk menunggu data perusahaan kita berhasil terproses oleh Accurate versi 5. Apabila sudah berhasil, maka nanti layarnya akan menunjukkan sebuah halaman seperti ini yang berisikan pengguna dan kata kunci. Untuk kata kunci, kita akan pakai kalimat supervisor seperti nama pengguna. Kalian bisa mengcopy nama pengguna untuk dijadikan kata kunci, gitu. Atau kalian boleh ketik juga supervisor. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Langsung saja kita klik Indonesia. Dan klik lanjut untuk ke persiapan selanjutnya. Dan langsung saja kita klik opsi persiapan mahir. Selanjutnya kita klik lanjut. Bagian selanjutnya adalah mata uang dan info perusahaan. Di sini terdapat kolom nama, nilai tukar, tipe nilai tukar, negara dan simbol. Nah, bagian nama kita isi dengan kata rupiah. Lalu nilai tukarnya kita isi dengan 1, tipe nilai tukar tidak usah, dan negaranya adalah Indonesia karena kita di Indonesia. Simbolnya adalah Rp atau rupiah. Nah, kalau udah langkah 1 selesai atau bagian mata uang selesai, kita akan lanjut ke langkah yang kedua dengan mengklik kalimat lanjut. Selanjutnya itu ada informasi periode perusahaan. Nah, informasi ini kita bisa dapatkan dari soal yang sudah diberikan oleh guru kita. Nah, kebetulan kita sudah mendapat nih soalnya. Untuk soalnya itu ada di dokumen dan berupa petunjuk seperti soal ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan soal yang dimana untuk kita isi di dalam informasi perusahaan Accurate versi 5 ini. Kita isi nama perusahaan tersebut dengan PT Nuansa Merkah. Lalu kita juga isi alamatnya, jangan lupa. Dan setelah kita sudah isi nama perusahaan dan alamatnya, kita lanjut untuk isi tanggal mulai tutup buku, yang dimana itu kita bisa dapat dari petunjuk soal. Nah, kita bisa isi tanggal mulai tutup buku ini dari soal bagian rincian terdapat kata-kata cash in bank yaitu tanggal 30 November 2022. Untuk mengisi tahun fiskal dan default periode, kita bisa samakan tahunnya dengan tanggal mulai tutup buku yaitu tahun 2022. Lalu pada bagian default periode kita isi 1 karena menunjukkan per 1 bulan.
Selanjutnya kita masuk ke bagian informasi pajak perusahaan. Itu kita bisa isi pada bagian petunjuk soal di identitas perusahaan, bagian NPWP, nomor pengeluaran PKP, itu ada di identitas perusahaan. Tinggal kita copy aja nomornya, lalu kita paste di bagian NPWP. Selanjutnya ada di nomor pengeluaran PKP juga sama seperti nomor NPWP. Untuk tanggal pengukuhan kita bisa dapatkan di bagian NPPKP tanggal 15 Oktober 2018. Kalau kita udah isi, lanjut ke kode cabang, kita skip aja. Jenis perusahaannya atau jenis usaha itu kita isi di bagian bidang usaha adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Selanjutnya kita bisa isi kolom KLSPT dengan akte pendirian sesuai dengan akte pendirian yaitu 1357. Sudah. Kita klik lanjut. Kita akan masuk ke laman daftar akun atau ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 4 dari 20, yaitu akun-akun dan daftar lain. Dalam laman daftar akun itu kita menghapus nomor-nomor akun atau kolom akun yang sudah absolut dari accurate, tetapi menyisakan akun opening, balance equity, dan retained earning. Oke, dihapus aja semua akun-akun, tetapi tanpa menghapus opening balance dan retained. Kalau udah tersisa 2 seperti ini, kita akan mengimpor data daftar akun yang sudah kita punya di dokumen untuk kita impor. Kita akan klik di bagian sebelah kanan, klik di sini untuk impor dari berkas. Nah, kalau kita udah punya berkasnya, kita bisa impor aja. Kita klik bagian berkas yang warna kuning. Oke, lalu selanjutnya kita pilih dokumen yang sudah kita simpan dan kita ganti menjadi Excel. Lalu kita pilih daftar akun PT Nuansa Merkah. Kita open, ambil data. Selanjutnya kita isi definisi kolom sesuai dengan kolom yang di sampingnya itu. Kalau account number itu kita pilih nomor akun. Kalau account name kita pilih nama akun. Kalau balance kita pilih saldo awal. Kalau type kita pilih tipe akun. sebelum kita masuk ke tipe akun, harusnya kita hapus dulu bagian kolom akun number. Lalu kita lanjut mengisi definisi kolom bagian tipe akun. Kita klik tipe akun hingga muncul tab seperti ini. Nah, baru kita isi akun bank, itu definisi ke kas dan bank. Other current asset adalah tipe lancar lainnya. Account receivable adalah akun piutang. Inventory adalah persediaan. Fixed asset adalah aktiva tetap. Kita lihat aktiva tetap. Baik, lanjut accumulate depreciation adalah akumulasi penyusutan. Account payable adalah akun hutang. Kita scroll, lalu other current liability adalah akun hutang lancar lainnya. Selanjutnya long term liability adalah hutang jangka panjang. Dan equity adalah ekuitas. Kita scroll, revenue adalah pendapatan. Nah, cost of goods sold adalah harga pokok penjualan dan expense adalah beban. Kita cari beban. Other revenue adalah pendapatan lain-lain atau pendapatan lain. Other expense adalah beban lain-lain atau beban lain ya.
Nah, kalau sudah, kita klik OK dan pastikan semua akunnya sudah benar. Untuk menghindari kesalahan di tahap-tahap selanjutnya, apabila sudah selesai, kita klik OK dan import data di bagian paling bawah kanan. Sehingga muncul tab seperti itu, 5 data terimpor dan 0 data gagal. Kemudian kita klik OK hingga muncul tab seperti ini. Apabila sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian akun default untuk ekuitas saldo awal dengan mengisi akun opening balance equity. Selanjutnya kita klik lanjut hingga masuk ke langkah kelima untuk mengisi akun default untuk akun utang, yaitu akun payable, akun piutang, akun receivable, pembayaran di muka penjualan yaitu akun payable, pembayaran di muka pembelian yaitu akun receivable, hingga diskon penjualan yaitu sales discount. Untuk laba atau rugi terrealisir dan laba atau rugi tak terrealisir tidak perlu diisi, hingga kita dapat lanjut ke tahap atau langkah ke-6, yaitu daftar lain dari syarat pembayaran dengan melihat informasi pembelian, yaitu syarat pembelian 3/10, N per 30, lalu penjualan yaitu 2/10, N per 30. Langsung saja kita isi cara pembayaran pertama, yaitu untuk COD. Jika pembayaran antara 0 hari akan dapat diskon 0% dan jatuh tempo 0 hari. Keterangannya atau klik tunai saat pembayaran atau COD hingga muncul seperti itu. Lalu kita klik tambah lagi untuk informasi diskon pada jurnal penjualan dan pembelian. Selanjutnya yang kedua kita isi dengan diskon 2, lalu hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30, sehingga muncul net atau nama 2/10, N per 30. Selanjutnya untuk cara pembayaran ketiga yaitu diskon 3%, hari diskonnya 10 dan jatuh tempo 30 hari hingga muncul 3/10, N per 30. Untuk kode pajak kita tambah, kita klik tambah. Selanjutnya kita namai dengan PPN. Untuk nilainya adalah 11% dari soal, kodenya ada T atau T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Untuk akun pajak penjualannya itu kita cari akun paid out ya, value add tag out, paid out, lalu akun pajak pembelian yaitu value add tag in atau VAT in. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik OK agar, namun pastikan nilai persen sudah sesuai dengan soal. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK dan klik lanjut untuk ke langkah selanjutnya, itu langkah ke-7, yaitu tipe pelanggan atau informasi pelanggan. Kita bisa klik di sini untuk impor dari berkas karena kita akan mengimpor data atau file yang kita miliki, yaitu file Excel dari folder. Kita klik daftar customer atau daftar pelanggan, lalu kita klik open. Selanjutnya bisa kita klik bagian ambil data. Kalau udah kita klik akan muncul tab seperti ini dan bisa kita isi definisi kolomnya. Sebelum kita mengisi definisi kolom, baiknya kita menghapus nomor pelanggan di bagian data sumber kolom nomor pelanggan. Yap. Selanjutnya kita isi definisi kolomnya. Untuk nama pelanggan yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uangnya tetap mata uang. Kita cari, kita scroll, mata uang, iya. Kita klik, apabila muncul tab seperti ini kita klik rupiah, menyamakan data sumbernya.
Selanjutnya nomor faktur adalah nomor faktur saldo awal. Selanjutnya tanggal faktur adalah saldo per tanggal. Kita cari, jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya termin yaitu syarat. Kita scroll, kita cari syarat, kita klik. Apabila muncul seperti ini, kita klik 2/10 N/30 mengikuti data sumber juga. Selanjutnya saldo awal yaitu tetap saldo awal. Selanjutnya yang terakhir ada pajak. Apabila nanti muncul pajak, kita cari pajak pertama ya. Apabila muncul seperti ini, kita klik bagian PPN. Selanjutnya kita ke kolom-kolom yang dibutuhkan yaitu tipe pelanggan, untuk nilai defaultnya yaitu umum, dan kita import data. Oke, 2 data terimpor dan 0 data gagal, artinya berhasil. Untuk data pelanggan, kita klik lanjut untuk ke langkah ke-9 yaitu daftar pemasok. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik bagian kuning untuk mencari file Excel dari dokumen kita agar muncul daftar supplier atau daftar pemasok. Kita klik sehingga muncul file name dan kita klik open. Habis itu kita klik ambil data untuk mengambil data dari file tersebut. Apabila sudah akan muncul tab seperti ini, untuk kita isi lagi definisi kolomnya. Sebelum itu kita jangan lupa menghapus kolom pertama di bagian data sumber agar kita dapat mengisi bagian definisi kolomnya. Untuk nomor pemasok, kita isi nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok, mata uang tetap mata uang. Apabila nanti muncul seperti ini, kita klik rupiah, menyamakan data sumber, lalu nomor faktur kita isi dengan nomor faktur saldo awal. Selanjutnya tanggal faktur juga sama, saldo per tanggal. Lalu termin yaitu syarat. Selanjutnya saldo awal tetap saldo awal. Untuk syarat yaitu kita pilih bagian 3/10 N/30 yaitu untuk syarat pembelian. Lanjut ke saldo awal yaitu tetap saldo awal. Untuk pajak 1 yaitu pajak pertama. Nanti kita klik lagi PPN, klik OK. Kalau sudah, kita bisa ambil atau import data. Klik import data hingga muncul 2 data terimpor, 0 data gagal. Berarti sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah ke-10. Untuk langkah ke-10 bisa kita skip aja, kita klik lanjut. Bagian gudang dan kategori barang juga kita skip aja. Nah, untuk akun default barang bisa kita isi dengan persediaan yaitu merchandise inventory, penjualan itu dengan sales, teratur penjualan dengan sales return, diskon barang penjualan dengan sales diskon, akun barang pengiriman dengan merchandise inventory, harga pokok penjualan dengan cost of goods sold, teratur pembelian dengan merchandise inventory, akun biaya dengan Predpet, lalu akun barang belum ditagih dengan order current liabilities. Kalau sudah, kita klik lanjut untuk ke langkah 13, yaitu masuk ke akun default pesanan, namun kita klik lanjut aja. Untuk metode biaya kita pilih rata-rata dan kita klik lanjut untuk ke langkah 15. Untuk informasi barang ini kita akan mengimpor lagi file
atau berkas dari Excel, kita klik filenya, file type Excel, dan klik daftar barang, lalu ambil data. Apabila sudah muncul tab seperti ini, kita akan menghapus lagi kolom pertama di data sumber dan mengisi definisi kolomnya. Untuk nomor barang, kita isi dengan nomor barang, deskripsi barang dengan deskripsi barang, tipe barang dengan tipe barang, kita isi dengan persediaan, servis dengan servis, lalu klik OK. Selanjutnya kuantitas, kita pilih kuantitas. Lanjut satuan, yaitu satuan atau satuan kontrol kuantitas. Lalu harga beli atau satuan harga jual 1, total biaya dengan total biaya, lanjut ke pajak penjualan dengan kode pajak penjualan. Apabila muncul seperti ini, kita klik PPN dan klik OK. Lanjut ke kode pembelian atau pajak pembelian, yaitu dengan kode pajak pembelian. Apabila muncul lagi seperti ini, kita klik PPN. Selanjutnya, apabila sudah selesai, kita ke kolom kedua, yaitu tipe persediaan, yaitu barang jadi. Apabila sudah selesai, kita pastikan sudah benar, lalu kita import data, hingga muncul 4 data terimpor dan 0 data gagal. Apabila sudah selesai, bisa kita lanjut ke langkah 16 dengan mengisi tipe aset tetap kena pajak. Kita klik di sini untuk impor lagi, klik yang kuning, lalu kita ubah file type-nya menjadi Excel. Selanjutnya ke daftar aktiva tetap, ambil datanya lagi hingga muncul tab seperti ini. Kemudian kita hapus lagi kolom pertama di data sumber. Untuk mengisi bagian tipe aktiva tetap fiskal, kita isi dengan golongan aktiva tetap pajak, umur aktiva fiskal dengan umur ekonomi pajak. Selanjutnya metode penyusutan fiskal, yaitu metode penyusutan pajak. Straight line method, yaitu metode garis lurus, dan non depreciable, yaitu tidak terdepresiasi. Kita klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita bisa import data. Kita tunggu sampai berhasil hingga muncul 5 data terimpor dan 0 data gagal, berarti sudah berhasil. Sekarang lanjut ke langkah ke-17, yaitu tipe aset tetap. Sama seperti tadi, kita impor lagi dengan mengklik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik bagian tanda kuning. Kita cari file of type, yaitu Excel, dengan mencari daftar tipe aktiva tetap, sehingga kita bisa klik open dan ambil data. Kalau udah kita ambil data, kita akan menunggu sehingga tab muncul seperti ini. Untuk tipe aktiva tetap, kita isi dengan, sebelumnya kita hapus dulu kolom pertama dari data sumber dan isi tipe aktiva tetap dengan tipe aktiva tetap pajak dengan golongan aktiva tetap pajak. Tidak disusutkannya dengan tidak disusutkan, bangunan permanen dengan bangunan permanen. Lalu golongan 1 yaitu golongan 1, golongan 2 dengan golongan 2. Lanjut, bisa kita import data sampai muncul 4 data terimpor dan 0 data gagal. Klik lanjut untuk ke langkah 18, yaitu untuk impor aktiva tetap. Sama seperti tadi, mengklik yang kuning dengan mencari file Excel daftar aktiva tetap dan mengambil data sampai muncul seperti ini. Sebelumnya kita hapus dulu data sumber kolom pertama. Untuk tipe aktiva tetap, kita isi dengan aktiva tetap. Lalu apabila muncul seperti ini, kita isi dengan data sumber juga.
land untuk tanah, building untuk gedung, vehicle untuk kendaraan, komputer untuk peralatan, furniture untuk peralatan. Kalau udah kita klik OK, lanjut ke kode aktiva, yaitu kode aktiva. Keterangan aktiva dengan keterangan aktiva, selanjutnya tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian. Selanjutnya umur tahun aktiva dengan umur bulan aktiva yang bagian tahun atau dalam kurung tahun. Metode penyusutan dengan metode penyusutan. Lalu apabila muncul seperti ini tidak disusutkan dengan tidak terdepresiasi. Lanjut metode garis lurus dengan metode garis lurus. Untuk akun aktiva tetap akun aktiva. Lanjut mengisi lagi land dengan land, building dengan building, vehicle dengan vehicle, equipment dengan equipment. Apabila sudah, kita klik OK. Oke, kita klik OK, lanjut ke akun depresiasi, yaitu akun akumulasi depresiasi, depreciation building dengan depreciation building, depreciation vehicle dengan depreciation vehicle, depreciation. Selanjutnya akun beban depresiasi, yaitu akun beban depresiasi seperti tadi, building dengan building, vehicle dengan vehicle, equipment dengan equipment. Ikutin saja nama yang ada di data sumber. Selanjutnya sumber dana, kita klik sumber dana juga. Selanjutnya akun sumber dana, yaitu akun sumber dana. Klik lagi opening balance equity, klik OK. Lanjut ke nilai residu, tetap nilai residu. Untuk aktiva tetap pajak, kita klik aktiva tetap pajak. Apabila muncul seperti ini, kita klik benar karena data sumbernya itu ya. Apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung impor data dan menunggu hingga muncul 5 data atau tab seperti ini. Karena ini soalnya dari guru dan memang dari gurunya mengatakan dan atau 5 data yang terimpor, maka kita biarkan saja 8 data yang gagal. Dan kita bisa klik proses lanjut untuk ke langkah ke-19. Oke, kita klik lanjut aja. Apabila sudah muncul seperti ini, kita klik lanjut lagi hingga selesai. Sebelum kita masuk ke transaksi, jangan lupa melakukan proses akhir bulan dengan mengklik aktivitas dan periodik, lalu proses akhir bulan. Ketika muncul tab seperti ini, langsung saja kita klik bagian periodik untuk bulan November dan tahunnya kita ganti menjadi 2022. Kalau udah seperti ini, bisa kita klik OK dan menunggu proses akhir bulan selesai. Nah, sekarang kita bisa masuk ke transaksi yang ada pada soal. Untuk transaksi pertama, yaitu bukti kas keluar. Pada accurate nanti, kita bisa masukkan bukti transaksinya ke dalam jurnal kas dan bank bagian pembayaran. Kita klik kas dan banknya. Lalu kita klik bagian pembayaran karena bukti kas keluar itu menunjukkan kas kita mengeluarkan uang secara tunai. Oke, kita klik pembayaran. Kalau sudah kita klik, kita tunggu. Nah, apabila sudah muncul tab seperti ini atau bagian order payment, bisa kita lihat dari bukti transaksinya. Untuk voucher numbernya bisa kita ganti dengan BKK yang ada di
bukti transaksi. Jangan lupa untuk pay from-nya itu kita ganti jadi cash in bank karena merupakan kas atau tunai. BKK-nya bisa kita lihat dari soal, yaitu BKK strip 001. Lalu jangan lupa untuk mengganti tanggalnya sama dengan bukti transaksi, yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Selanjutnya untuk memo bisa kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Intinya kita samakan saja dengan isi yang ada di bukti transaksi pertama. Untuk pay-nya kita ganti dengan bagian gaji dan upah PLN. Selanjutnya untuk transaksi atau nominal yang akan kita masukkan adalah wage and salaries payable. Kita klik aja bagian account number, lalu electricity, telephone and water payable. Nah, untuk wage and salaries payable kita isi dengan 20 juta. Dan untuk electricity, telephone and water payable kita isi dengan nominal yang sama seperti di bukti transaksi. Sebesar 3 juta. Nah, apabila kita total 20 juta ditambah 3 juta, hasilnya 23 juta. Jangan lupa di enter untuk menghasilkan total payment yang sesuai. Apabila sudah 23 juta, bisa kita pastikan dan samakan yang ada di bukti transaksi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita klik kalkulator pada amount untuk memvalidasi total payment yang akan kita bayar. Ya, apabila kita sudah klik dan muncul 23 juta, bisa kita klik simpan dan tutup. Sekarang bisa kita lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, transaksi kedua itu ada bukti kas masuk, artinya kas bertambah. Namun dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang, artinya penjualan kita mendapatkan piutang sehingga menghasilkan penerimaan penjualan. Kita klik penjualan dan penerimaan penjualan. Kalau sudah muncul tab seperti ini, langsung saja kita isi bagian receive from dari PT Semoga Makmur. Ya, kalau sudah ada, kita klik saja PT Semoga Makmurnya dan kita isi bagian form numbernya. Form numbernya kita lihat BKM diganti dengan BKM strip 001. Dan juga jangan lupa untuk mengganti tanggalnya menjadi 4 Desember 2022 atau 04/12/2022. Jangan lupa untuk mengganti juga di bagian check date menyamakan payment date. Selanjutnya kita isi memonya dengan penerimaan pelunasan piutang. Selanjutnya kita klik bagian bayar sehingga muncul checklist. Karena di sini terdapat denda 1%, maka bagian total diskonnya kita klik kanan hingga muncul persen merah, kita klik persen merahnya dan muncul bagian diskon atau info untuk mengisi total dendanya, yaitu sebesar 2.145.000.
Jangan lupa menambahkan minus di depan nominal. Setelah itu kita klik bagian akun diskon dengan mengisi late fees collected. Lalu kita klik OK dan kita enter sehingga muncul bagian payment amount menjadi 216.645.000 sesuai dengan bukti transaksi yang kedua. Lalu kita klik kalkulator dan simpan dan tutup. Selanjutnya kita bisa lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu faktur penjualan. Namun karena kepala dari bukti transaksinya adalah PT Britania, bukan PT Nuansa Mereka, maka terjadinya faktur pembelian. Kita klik pembelian dan faktur pembelian. Apabila sudah muncul tab seperti ini, jangan lupa kita klik bagian pemasok atau vendor yaitu PT Britania dan kita ganti firm number-nya menjadi FPJK strip 011. Jangan lupa juga untuk mengganti tanggalnya atau invoice date menjadi tanggal yang sama dengan bukti transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 7 bulan 12 tahun 2022. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk ship date-nya menyamakan tanggal invoice date. Kalau sudah, kita klik item dan lihat pada bukti transaksi yang ketiga pada nomor 1 yaitu TV LED. Kita klik itemnya dan pilih TV LED. Dan kuantitasnya 10 unit, lalu unit price-nya ada 5.775.000. Dan diskon atau tag-nya kita skip aja, lanjut ke yang kedua. Item yang kedua yaitu TV LCD dengan kuantitas 5 unit. Unit price-nya adalah, kita lihat dari soal, 8.925.000. Diskonnya kosongkan, teksnya T, amount-nya di enter aja sehingga menghasilkan subtotal 120.375.000 dengan PPN Rp11.261.250. Namun karena ada biaya pengiriman, kita klik bagian beban, account number-nya kita pilih jadi prepaid, lalu amount-nya kita isi dengan 1 juta. Kita lihat dari soal. Kalau udah, kita enter aja. Lalu karena ada uang muka, maka kita klik bayar pemasok di atas. Dan pastikan lagi nomornya terisi ya. Lalu kita klik bayar pemasok. Kalau sudah klik bayar pemasok, akan muncul tab seperti ini. Kita ganti lagi payment date-nya menjadi tanggal 7 bulan 12 tahun 2022. Kita ganti juga check date-nya seperti payment date. Kalau udah, kita klik bagian payment amount sebesar 50 juta. Karena uang mukanya 50 juta. Ketik aja langsung 50 juta, lalu kita enter. Sehingga muncul check amount sebesar 50 juta dan owing-nya sebesar 64.636.250 rupiah. Sama seperti bukti transaksi yang ketiga. Lalu kita simpan dan tutup. Kemudian yang purchase invoice kita simpan dan tutup juga. Sekarang bisa lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu bukti memorial atau meretur barang yang telah dibeli ataupun yang dijual. Karena di sini kepala suratnya yaitu PT Nuansa Mereka, berarti merupakan retur pembelian. Lalu kita klik saja bagian pembelian dan retur pembelian.
Lalu kita isi bagian vendor name-nya menjadi PT Britania mengikuti di soal. Untuk return number-nya yaitu BM-011. Lanjut ke date-nya, jangan lupa diganti juga menjadi tanggal 8 Desember 2022. Kita isi deskripsinya menjadi retur pembelian. Selanjutnya kita isi bagian receipt atau invoice number-nya. Kita lihat transaksi berapakah yang diretur tanggal 7. Berarti kita klik bagian tanggal 7. Selanjutnya untuk item barang kita pilih di deskripsi yaitu TV LED. Apakah ingin meretur semua? Tidak, pilih no. Karena yang diretur hanya 1 unit. Berarti kuantitasnya bersatu. Setelah itu kita enter saja sehingga menghasilkan nominal Rp6.410.250. Lalu bisa kita simpan dan tutup. Apabila nanti muncul seperti ini, kita klik OK saja. Lanjut ke transaksi yang kelima. Pada bukti transaksi yang kelima yaitu faktur penjualan, maka kita klik penjualan dan faktur penjualan. Jangan lupa untuk mengklik bagian pelanggan dari PT Semoga Makmur dan mengganti invoice number-nya menjadi FPJT 1012. Jangan lupa juga untuk invoice date-nya kita samakan dengan tanggal pada bukti transaksi yang kelima. Faktur penjualannya pada tanggal 10 Desember 2022. Shipping date-nya jangan lupa juga diganti seperti invoice date tanggal 10 bulan 12 2022. Nah, lanjut ke item, kita klik itemnya menjadi yang pertama TV LED. Kuantitasnya 6, unit price-nya adalah Rp7.087.500. Kita hapus dulu. Kita lihat pada harga per unit yaitu Rp7.087.500. Lalu kita enter untuk item yang kedua yaitu TV LCD dengan kuantitas 4, unit price-nya adalah Rp11.900.000. Kita klik enter sehingga menghasilkan total invoice Rp100.038.750. Dengan subtotal Rp90.125.000 dan pajak pertambahan nilai Rp9.913.750. Karena ada biaya pengiriman, kita isi di freight-nya menjadi 1 juta. Akun biaya kirimnya menjadi freight collected. Ya, tuh freight collect. Lalu karena dia ada uang mukanya dan membayar secara langsung, berarti kita langsung ke terima pembayaran. Terima bayaran, kita hapus lagi paymentnya, kita ganti dengan tanggal 10 Desember 2022. Pada check date-nya juga jangan lupa diganti menjadi tanggal yang sama. Lalu kita lihat dan kalkulator lagi, samakan lagi nominalnya menjadi Rp101.038.750. Maka kita bisa simpan dan tutup. Kalau sudah seperti ini berarti sudah diterima. Maka bisa kita lanjut ke bukti transaksi yang ke-6. Pada tanggal 12 Desember 2022 terdapat bukti kas keluar, maka kita pilih bagian kas dan bank. Dengan keterangan pembayaran kepada bengkel Hanafi, kas dan bank, pembayaran order payment paid from cash in bank,
Voucher numbernya jangan lupa dengan mengganti BKK 02002 sama berarti kita lanjut ke date aja menjadi tanggal 12 Desember 2022 2022. Untuk memonya kita ketik pembayaran kepada bengkel Hanafi atau pembayaran kepada bengkel. Untuk pay-nya kita ketik bengkel Hanafi. Selanjutnya kita klik account number-nya. Karena dia pembayaran kepada bengkel, berarti untuk pemeliharaan kendaraan. Kita cari repairs dan repairs and maintenance expense dengan amount 1.500.000. Lalu karena ada PPh pasal 23, maka kita cari income tax payable-nya sebesar dengan total 30.000. Karena 1.500.000 dikurangi dengan 30.000. Nanti di bagian amount-nya kita ketik minus dahulu. Jadi minus 30.000 sehingga menghasilkan total payment sebesar 1.470.000 sama dengan bukti transaksi. Apabila sudah, bisa kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang ketujuh, yaitu bukti kas masuk dengan keterangan pelunasan piutang karyawan. Dan selanjutnya bisa kita klik kas dan bank, lalu ke penerimaan. Kita isi dulu deposit to-nya menjadi cash in bank. Voucher number-nya kita ganti menjadi BKM-002. Jangan lupa juga untuk tanggalnya diganti sesuai tanggal 14 Desember 2022. Untuk memonya kita isi dengan Amalina Imadari atau bisa juga dengan pelunasan piutang karyawan. Lalu kita klik account number-nya dengan employee receivable. Dengan amount total 1.800.000. Lalu kita enter saja sehingga total depositnya 1.800.000. Kalau sudah, bisa kita kalkulator sehingga muncul C-nya 1.800.000. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya bisa kita lanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu bukti kas keluar dengan keterangan pelunasan hutang dagang kepada PT Britania. Berarti kita ke pembelian dan pembayaran pembelian karena kita membayar faktur pembelian kita. Untuk vendornya yaitu PT Britania. Jangan lupa untuk menceklis bagian tanggal 7 Desember. Lalu kita ganti per number-nya menjadi BKK-003 dan payment date-nya menyamakan yang ada di bukti transaksi tanggal 16 Desember 2022. Check date-nya juga diganti menyamakan payment date. Dikarenakan pembayaran fakturnya sebelum jatuh tempo, maka fakturnya mendapatkan diskon pembelian. Jadi pada diskon amount kita klik kanan.
kita klik kanan, informasi diskon, lalu jumlah diskonnya sebesar Rp1.746.760. Rp1.746.780. Akun diskonnya yaitu Purkes Diskon. Dan kita pastikan lagi cek keuangannya menjadi Rp56.479.220. Kalau udah seperti ini bisa kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-9, yaitu faktur penjualan. Kita klik penjualan, ke faktur penjualan, pelanggannya kita isi dengan PT Jaya Sentosa. Selanjutnya kita isi nama barangnya. Yang pertama TV LED dengan kuantitas 8, unit price-nya sebesar Rp7.087.500. 7087500. Lalu kita enter. Selanjutnya untuk TV LCD sebanyak 10 unit dengan unit price Rp11.900.000, sehingga subtotalnya Rp705.700.000 dengan PPL Rp19.327.000 dan biaya pengiriman sebesar Rp1.000.000. Lalu kita ganti akun biaya jadi pre-collected. Jangan lupa juga shipping date-nya mengikuti tanggal di bukti transaksi pada tanggal 18 Desember 2022. Invoice date-nya juga jangan lupa diganti tanggal 18 bulan 12 tahun 2022. Selanjutnya, karena dia ada down payment-nya, maka kita klik terima bayaran. Lalu kita lihat pada tanggal 18 Desember sudah terchecklist dan bagian payment amount-nya kita ganti menjadi 50 juta. Lalu kita kalkulator sehingga check amount dan jumlah yang diberikan adalah 50 juta. Jangan lupa tanggalnya diganti menjadi tanggal 18 bulan 12 tahun 22. Bagian payment date juga. Lalu bisa kita simpan dan tutup. Jangan lupa juga untuk invoice number-nya kita ganti jadi FPJK strip 013. Tinggal ganti bagian K-nya saja. Lalu bisa kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita ke transaksi 10. Di sini kita ingin memasukkan faktur pembelian. Kenapa malah justru faktur pembelian? Dikarenakan faktur penjualan ini adalah POV-nya PT Semesta, sedangkan kita ini adalah PT Nuansa Merkah yang sebelumnya pernah membeli barang tersebut. Oke, kita ubah dulu invoice date-nya jadi tanggal yang sesuai pada transaksi, yaitu tanggal 19 Desember tahun 2022, dan juga diganti ship date-nya sama dengan invoice date-nya. Nah, jangan lupa juga kita isi invoice number-nya yaitu FPJT strip 017. Lalu jangan lupa juga untuk isi kolom perusahaannya yaitu PT Semesta. Lalu klik item sesuai dengan yang ada di transaksi, yaitu yang pertama adalah TV LED dengan quality yaitu 12. Dan unit price-nya yaitu 5.827.000. 27.500. Oke. Next.
yaitu yang kedua adalah TV LCD. Kuantitinya itu sebanyak 10, lalu unit price-nya sebesar 9.775.000. Oke. Kalau sudah, kita jangan lupa juga untuk isi biaya pengirimannya sebesar 1 juta. Lalu kalau sudah tertera ada bebannya yaitu 1 juta, lalu kita klik bayar pemasok. Kita ganti juga payment date-nya sesuai dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 19 Desember 2022. Dan check wet date-nya juga diganti. Oke, karena tadi total terakhirnya yaitu 186.124.800 ditambah 1 juta yaitu biaya pengirimannya, jadinya totalnya 187.124.800. Kita klik simpan dan tutup. Next, kita ke transaksi 11. Nah, bukti memorial ini sama saja dengan retur. Jadi di sini ada yang ingin mengembalikan barang terhadap PT Nuansa Mereka yaitu PT Jaya Sentosa. Jadi kita ke retur penjualan. Klik retur penjualan, kita pilih yaitu PT Jaya Sentosa, customer-nya. Lalu jangan lupa juga untuk isi date dan tanggal fiskalnya dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Desember tahun 2022. Jangan lupa juga untuk isi SR number-nya yaitu BM strip 002. Lalu kita pilih sales invoice number-nya sesuai dengan tanggal yang ada di transaksi yaitu tanggal 18 Desember 2022. Itu kan sudah tertera ya barang-barangnya apa aja. Nah, kita di sini mau mengembalikan TV LCD yaitu sebanyak 2 kuantitas. Oke, totalnya sudah sama dengan yang ditransaksi. Langsung klik simpan dan tutup. Oke, next kita ke transaksi 12 yaitu tertera adalah bukti kas keluar. Jadi kita klik kas dan bank, kita klik pembayaran, lalu kita pilih paid from-nya yaitu cash in bank. Lalu jangan lupa untuk ganti tanggalnya seperti biasa yaitu tanggal 22 Desember 2022 sesuai yang ada di transaksi. Nah, jangan lupa juga untuk ganti voucher number-nya menjadi BKK strip 004. Lalu kita isi memo dengan keterangan pembayaran angsuran hutang bank yang ada di transaksi. Lalu kita isi pay-nya yaitu Bank Permata. Oke. Nah, di sini kita mulai isi akunnya. Kan di sini di transaksi tertera ya, ada pokok dan bunga. Nah, itu kita menggunakan akun Bank Loan. Oke, kita cari ya, klik Bank Loan. Kita isi amount-nya dengan nominal yang ada di transaksi yaitu 9.833.609. Oke, akun yang kedua kita klik interest expense sebesar 5.331.824 rupiah. Oke. Nah, kan di sini total paymentnya sudah sama ya dengan yang ditransaksi yaitu 14.865.433. Jangan lupa klik kalkulatornya. Simpan dan tutup.
Oke, next kita ke transaksi 14. Transaksi 14 itu adalah bukti kas masuk. Kita klik kas dan bank, kita klik penerimaan. Kita pilih depositonya yaitu cash in bank. Jangan lupa juga untuk isi tanggalnya yaitu tanggal 26 Desember 2022 sesuai yang ada di transaksi. Nah, untuk mengisi PEPO ini kita isi dengan keterangan penerimaan pendapatan dividen ya teman-teman. Ini yang di video ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kita isi keterangan akunnya dengan dividen revenue. Lalu maunya kita isi dengan nominal yang tertera di transaksi yaitu sebesar 7 juta rupiah. Oke. Lalu jangan lupa kita klik kalkulatornya, lalu klik simpan dan tutup. Oke, next kita ke transaksi 16 yaitu bukti kas keluar. Kita klik kas dan bank, klik pembayaran. Pilih paid from-nya cash in bank. Jangan lupa ganti voucher number-nya. Dan jangan lupa untuk ganti tanggalnya yaitu tanggal 28 Desember 2022. Kita isi memonya dengan keterangan pembayaran PPN bulan November. Lalu P-nya kita isi dengan keterangan kas negara. Oke, kita pilih akunnya yaitu fade out sesuai yang sudah ada di transaksi. Isi amount-nya dengan nominal 35.400.000. Lalu akun yang kedua yaitu adalah fade in. Cari akun fade in, klik. Lalu kita isi amount-nya dengan nominal 25 juta. Karena itu dalam kurung berarti artinya itu kita klik minus dulu baru minus 25 juta. Nah, kalau sudah nominalnya sudah tepat, kita klik kalkulator, lalu klik simpan dan tutup. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi ke-17. Oke, pada transaksi ke-17 yaitu bukti kas keluar yang pada keterangannya itu pengisian kembali dana kas kecil. Artinya kita di sini diminta untuk mengisi dana kas kecil kembali dengan melihat voucher kas kecil yang ada pada transaksi sebelumnya. Untuk mengisi voucher kas kecil ini kita klik kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Kita pilih paid from-nya yaitu cash in bank. Jangan lupa ganti tanggalnya juga sesuai yang ada di transaksi yaitu tanggal 29 Desember 2022. Nah, untuk mengisi memo ini kita isi dengan keterangan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu, P-nya ini kita isi dengan keterangan pemegang kas kecil. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom pada tabel di atas, itu kita lihat dari transaksi voucher kas kecil sebelumnya, seperti tanggal. Kita scroll sebentar. Ada di tanggal 24 Desember 2022. Oke, kita langsung aja cari office supply sebesar 500.000. Lalu kita enter dan masukkan akun number atau nama akun store supply sebesar 300.000. Setelah itu kita enter aja supaya total paymentnya menjadi 800.000. Oke, selanjutnya kita ke voucher kas kecil selanjutnya pada tanggal 27 Desember, yaitu untuk percetakan atau pembuatan brosur dengan mengisi promotion and advertising expense sebesar 850.000. Lalu kita enter dan
total paymentnya adalah 1.650.000 sesuai dengan transaksi ke-17. Kalau sudah, kita amount atau kalkulator, lalu bisa kita simpan dan tutup. Selesai. Lanjut ke AJP, kita ke aktivitas, buku besar, dan bukti jurnal umum. Kalau udah muncul tab seperti ini, kita lihat AJP-nya pada soal. Sebelum kita mengisi jurnal voucher, pastikan date-nya adalah tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Deskripsinya adalah penyesuaian. Lalu bisa kita lanjut untuk mengisi AJP-nya yang ada pada soal. Penyesuaian pertama yaitu cash in bank pada debit dengan nominal 385.000. Ya, pada debit. Selanjutnya ada akun bank charge pada debit. Langsung kita isi di debit dengan nominal 15.000. Selanjutnya ada income tax expense pada debit sebesar, kita hapus saja yang di kreditnya, kita isi yang di debit sebesar 100.000. Lalu kita enter dengan mengisi interest revenue pada kredit sebesar 500.000 dengan jumlah dari debit. Selanjutnya untuk penyesuaian kedua yaitu store supplies expense pada debit sebesar 1.100.000. Kita enter store supplies pada kredit sebesar 1.100.000. Selanjutnya ada office supply expense sebesar 4.260.000. Kalau udah bisa kita enter. Terus kita isi untuk office supplies dengan nominal 4.260.000. Selanjutnya bisa kita isi dengan insurance expense kita cari insurance expense. Lalu kita klik dengan mengisi nominal di debit sebesar 32 juta. Lalu kita enter untuk mengisi kreditnya dengan prepaid insurance. Kita klik dan kita cari prepaid insurance. Ya, prepaid insurance di sebelah kredit sebesar 32 juta. Selanjutnya ada promotion dan advertising expense di sebelah debit sebesar 1.800.000. Selanjutnya bisa kita enter untuk di sebelah kredit yaitu prepaid advertising. Di sebelah kredit sebesar 1.800.000. Lalu kita enter lagi untuk wage and salaries expense. Kita cari akunnya wage and salaries expense di sebelah debit sebesar 26.200.000. Lalu kita enter lagi untuk kredit akun wage and salaries payable di sebelah kredit sebesar 24.890.000. 24.890.000. Selanjutnya untuk kredit pada akun income tax payable kita isi dengan 1.310.000. Oke. Kita isi dengan nominal 1.350.000.
Lalu selanjutnya kita pilih akun electricity, telephone, and water payable dengan nominal yang sama. Nah, untuk depreciation expense sampai ke accumulate depreciation itu tidak usah ya teman-teman. Jadi kita langsung ke income tax expense dan income tax payable dengan nominal yang sama, yaitu sebesar Rp1.210.125. Dan untuk income tax payable-nya itu juga sama, yaitu Rp1.210.125. Oke, done. Jangan lupa kita klik simpan dan tutup ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik aktivitas, klik periodik, klik proses akhir bulan untuk mengatur proses akhir bulan kita, yaitu bulan Desember tahun 2022. Lalu kita klik OK. Selesai. Kalau udah selesai, kita bisa cek keseluruhan jurnalnya melalui laporan, lalu daftar laporan, lalu kita ke buku besar. Buku besar di bawah laporan keuangan. Lalu ke detail laporannya adalah keseluruhan jurnal dari tanggal 1 bulan Januari 2022 sampai dengan 31 bulan Desember 2022. Kita klik OK dan kita lihat keseluruhan jurnalnya. Jadi total akhirnya sebesar 11.149.315.952 rupiah.